Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati. Saya mahasiswa program D3 Otomasi Sistem Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller untuk bagian yang pertama. Berikutnya pada bab 1 pendahuluan. Pada subbab pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi pembuatan dari sistem monitoring ini yaitu yang pertama adalah sistem drainase yang buruk. Sistem drainase sendiri yaitu sebuah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Sistem drainase ini diartikan yaitu mengalir, menguras, dan membuang. Sistem drainase ini sangat penting bagi sebuah perkotaan, terutama pada sebuah perumahan atau tata arsitektur sebuah perumahan, di mana sangat penting untuk menjaga atau membuat saluran air yang bisa menjadi tempat pembuangan air hujan ataupun bekas air dari suatu rumah. Kemudian curah hujan yang tinggi menjadi penyebab utama dari pembuatan water tunnel dengan sistem monitoring ini, karena di negara Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang tinggi sehingga memerlukan sebuah kreativitas, sebuah sistem monitoring yang digunakan untuk mengontrol laju sampah pada water tunnel sehingga mengurangi dampak lingkungan yaitu penyebab banjir sendiri. Kemudian penataan saluran air yang kurang baik. Pada beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa permasalahan di negara Indonesia, khususnya di kota Jakarta sendiri. Terdapat sebuah perumahan yang menerima musibah, yaitu terjadinya sebuah bencana banjir yang disebabkan selokan atau water tunnel pada perumahan tersumbat oleh beberapa sampah. Karena itu perlu sebuah penataan tata letak dari saluran ini yang memiliki nilai plus, yaitu terdapat sistem monitoring ini sehingga tidak terjadi lagi sebuah musibah yang bisa membuat atau merugikan warga masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian kebiasaan membuang sampah sembarangan ini merupakan penyebab utama dari beberapa musibah bencana banjir sendiri di Indonesia, dikarenakan tidak terbiasanya masyarakat untuk memiliki kebiasaan yang bersih dan disiplin untuk membuang sampah sembarangan, sehingga sampah mengalir dari hulu ke hilir, sehingga sampah dapat menumpuk di kawasan hili yang menyebabkan sebuah saluran air dapat tersumbat, sehingga musibah banjirlah terjadi di beberapa tahun kemarin dan setiap tahun mungkin terjadi di beberapa perumahan di perkotaan, dan itu menyebabkan musibah banjir itu meluas di jalan raya sehingga aktivitas warga sendiri dapat sangat terganggu. Kemudian berikutnya adalah tersumbatnya water tunnel atau selokan. Dari kebiasaan membuang sampah sembarangan ini bisa menyebabkan tersumbatnya water tunnel atau selokan atau saluran air, sehingga memerlukan monitoring otomatis yang memberikan suatu hal yang positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga musibah ini dapat dikurangi setiap tahunnya. Kemudian dari
sinilah, dari beberapa alasan tersebutlah penulis menciptakan suatu monitoring otomatis agar memudahkan masyarakat atau memudahkan user untuk mengontrol suatu saluran air dari adanya sampah dan bencana banjir sendiri. Kemudian berikutnya adalah bab 1, pendahuluan pada subbab rumusan masalah. Rumusan masalah yang dipakai oleh penulis yaitu bagaimana merancang sistem monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller, dan yang kedua bagaimana kinerja sistem monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller. Berikutnya batasan masalah dari penulisan naskah ini yaitu yang pertama menggunakan microcontroller ATmega 328 sebagai minimum sistem utama. Sensor yang digunakan adalah sensor load cell yang berjumlah 2. Motor DC yang digunakan dalam mengupload filter menggunakan 2 buah motor DC. Dan yang keempat yaitu pengiriman data sensor secara serial dari Arduino menggunakan delimiter berupa char A pada sensor load cell A dan char B pada sensor load cell B. Tujuan dari pembuatan sistem monitoring ini yaitu untuk mengetahui bagaimana merancang sistem monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller. Yang kedua adalah mengetahui kinerja sistem monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller. Manfaatnya sendiri yaitu memonitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis microcontroller ini diharapkan dapat mengurangi tingkat permasalahan banjir yang disebabkan tersumbatnya saluran air di kawasan perumahan. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas hidup sehat di daerah perumahan karena berkurangnya penumpukan sampah di saluran air. Kemudian selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka yang pertama yaitu monitoring. Monitoring menurut Murdianto 2009 merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Kemudian microcontroller ATmega 328. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, port input atau output, dan ADC. Microcontroller sendiri digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Sensor load cell. Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell yang umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Berikut merupakan bentuk dari sensor load cell. Kemudian motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah DC atau direct current pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Berikut merupakan gambar dari motor DC. Kemudian terdapat driver motor DC L293D. IC L293D yang terdapat pada motor driver shield adalah IC yang dirancang secara khusus sebagai pengendali motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian microcontroller. Kemudian berikutnya adalah Proteus 8 profesional. Menurut Joko Muryanto 2009, Proteus merupakan salah satu software untuk menggambar skematik, mendesain PCB, serta untuk simulasi. Software Proteus berguna untuk mendesain dan mensimulasikan rangkaian elektronika berdasarkan hubungan dan seluruh komponen yang terdapat pada suatu rangkaian. Software yang digunakan berikutnya yaitu Arduino IDE.
Bahasa pemrograman Arduino IDE ini merupakan bahasa Java yang ditambahkan bahasa C maupun C++ pada library. Library Arduino berfungsi untuk melakukan operasi input dan output agar dikenali microcontroller. Berikutnya adalah DLP-XE. DLP merupakan bahasa pemrograman berbasis Windows yang menyediakan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic. Bab berikutnya adalah bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini dijelaskan tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya yaitu dilakukan di Laboratorium Robotika Medis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan di rumah yang berada di lokasi Jalan Raya Rengel, Tuban, Jawa Timur, dengan kisaran waktu 6 bulan pada awal semester sampai akhir semester genap. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pada perangkat keras atau hardware-nya adalah laptop, sensor load cell, driver sensor load cell HX17, dan MiFi. Berikutnya adalah perangkat lunaknya yaitu Proteus 8, Arduino IDE, DLP-XE, dan FSPE atau Virtual Serial Port Emulator. Mohon maaf untuk driver sensor load cell di sini diubah menjadi driver motor DC. Berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian sendiri memiliki beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perancangan, tahap simulasi, dan pengujian sistem, kemudian analisis data. Kemudian pada tahap perancangan terdapat diagram fungsional alat. Tahap perancangan ini dilakukan meliputi perancangan hardware pada Proteus 8. Sensor yang digunakan adalah sensor berat load cell yang berjumlah 2 buah yang bekerja untuk mendeteksi berat volume sampah yang terdapat pada pintu filter. Terdapat 2 sensor yang berfungsi untuk mendeteksi berat sampah yang masing-masing terdapat motor DC. Dan cara kerja sensor load cell sendiri yaitu sensor load cell A akan aktif ketika objek mencapai sensor dengan berat tertentu sehingga akan mengaktifkan motor DC A. Maka data terbaca pada tampilan DLP. Dan sedangkan untuk sensor B juga berlaku seperti sensor A. Diagram fungsional tersebut meliputi satu daya atau baterai. Satu daya akan mensuplai daya untuk microcontroller ATmega328, kemudian microcontroller diberi masukan atau diberi input oleh sensor load cell, dan kemudian informasi input tersebut disampaikan ke driver motor DC sehingga motor DC dapat bergerak dan mengangkat filter. Berikutnya adalah skema minimum system dari perancangan hardware. Adapun rangkaian hardware ini dibuat meliputi rangkaian mikrokontroler ATmega328 karena dilakukan pada simulasi Proteus 8 profesional, maka mikrokontroler ATmega328 digantikan oleh Arduino Uno dan dilanjutkan ke rangkaian software pada Proteus 8. Setelah merancang skema minimum system ini, kemudian proses penyusunan rangkaian hardware pada Proteus 8 dilakukan dan dilanjutkan dengan program simulasi pada Proteus tersebut. Pada tahap pembuatan hardware ini, berikutnya adalah skema rangkaian hardware sistem monitoring yang terdiri dari 2 buah rangkaian sensor load cell yang dibuat dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Rangkaian jembatan Wheatstone terdapat 4 resistor
dan satu resistor sebuah resistor variabel, dan satu buah input dari sensor load cell yang berupa variabel resistor yang berguna sebagai input manual. Kemudian ada sebuah ATmega328 Arduino Uno, 2 buah motor DC, 1 driver motor, kompim, dan virtual terminal. Berikutnya merupakan tahap pembuatan software. Tahap pembuatan software ini meliputi pembuatan program Arduino IDE untuk proses kontrol sensor load cell dan motor DC Arduino, serta program pemisahan dua data sensor yang digunakan, dan berikutnya flowchart system. Flowchart system ini yaitu meliputi keseluruhan dari sistem simulasi monitoring tersebut, yaitu pada yang pertama start, kemudian sensor akan membaca sensor A dan B. Selanjutnya, ketika berat objek sama dengan 5 kg, maka motor DC akan aktif. Ketika berat tidak sama dengan 5 kg, maka akan kembali mengambil data. Selanjutnya, ketika motor DC aktif, akan aktif dan tampilan pada DLP disposing waste, artinya membersihkan. Kemudian ketika terdapat atau ada input berat sama dengan 5 kg, berat 2 maksudnya, ketika berat 2 sama dengan 5 kg, maka motor DCB akan aktif dan disposing waste pada tampilan DLP. Kemudian ketika berat tidak mencapai 5 kg, maka akan kembali pada berat pertama atau inisialisasi pada berat motor DCA. Selanjutnya, tahapan program virtual serial port emulator. Serial port emulator atau Virtual Serial Port Emulator merupakan software simulasi port serial di mana menghubungkan port serial antara visual device pada software Proteus 8 dengan virtual port software DLP pada satu PC. Terdapat beberapa COM 1, COM 2, COM 3, dan seterusnya. Pengaturan ini dengan menghubungkan konektor pada kompim. Setelah kompim diatur, maka akan dijalankan dengan maran atau mengatur konektor, maka akan terdapat status ready atau siap untuk digunakan. Selanjutnya, tahapan program Human Machine Interface DLP-XE. Selanjutnya pada tahap desain HMI DLP-XE. Desain ini merupakan desain akhir tampilan display atau visual basicnya sebagai penghubung antara user dengan sistem, sehingga pengguna dapat dimudahkan dengan adanya tampilan seperti ini. Tampilan atau pembuatan dari desain akhir HMI ini dilakukan secara detail atau diterangkan secara detail pada bagian kedua. Tampilan pada awal pembuatan dikatakan masih belum rapi, kemudian pada hasil akhir desain telah dimodifikasi ulang menjadi beberapa kelompok komponen agar mudah mencari dan melihat. Dari tampilan di atas terdapat beberapa pengelompokan, yaitu control center yang terdiri set, clear, go, close, serial, dan exit. Kemudian load cell, status dari load cell A dan load cell B. Status ini meliputi keterangan steady state, monitoring aktif, dan disposing waste. Kemudian log data. Log data ini terdapat dua buah data yang tercampur di sini dan kemudian dipisahkan oleh sebuah cartel yang digunakan sebagai pemisahan data, dan nanti akan ditampilkan pada bagian ekspor data A, load cell A dan load cell B. Kemudian ekspor data A dan B ini digunakan untuk menyimpan data.
Selanjutnya pada bab hasil dan pembahasan. Pada bab hasil dan pembahasan, berikut merupakan rangkaian keseluruhan sistem. Pada nomor pertama yaitu Arduino Uno ATmega328. Yang kedua adalah driver L293D. Yang ketiga virtual terminal. Yang keempat kompim. Yang kelima 2 buah motor DC. Dan yang keenam adalah rangkaian load cell. Berikutnya adalah pembuatan perangkat lunak atau software. Pembuatan perangkat lunak atau software di sini meliputi sub pemrogram pemisahan data sensor, yaitu pada void loop jika nilai ADC sama dengan analog read load cell A. Nilai ADC 2 sama dengan analog read load cell B, yang artinya nilai ADC akan dibaca oleh load cell A, nilai ADC 2 akan dibaca oleh load cell B. Kemudian serial print A akan dicetak dengan tampilan kilogram. Serial print B akan dicetak dengan keterangan kilogram pada kilogram kedua. Angka 2 ini menandai antara load cell A atau load cell B. Berikutnya adalah subprogram pendeteksi berat sensor load cell dan untuk menggerakkan motor DC. Di sini terdapat void load cell A dibedakan beberapa void, yaitu void load cell A dan void load cell B. Pada void load cell A, jika nilai ADC sama dengan 0, maka motor A1 dan A2 high yang artinya mereka steady state. Dan jika nilai ADC lebih dari atau sama dengan 1023, maka motor A akan aktif, motor A1 low, motor A2 high. Low dan perbedaan perintah low dan high ini bertujuan untuk menggerakkan atau membentuk putaran arah motor DC. Kemudian void load cell B. Void load cell B juga jika nilai ADC sama dengan 0, maka motor B1 dan B2 high atau steady state, dan jika motor ADC 2 lebih dari atau sama dengan 1023, maka motor B1 dan B2 akan aktif. Selanjutnya yaitu subprogram konversi data dan tampilan data. Pada program tersebut, pada void data DLP ini digunakan untuk memberikan perintah pada display DLP, di mana char CMD ini digunakan untuk menandai suatu perintah atau serial read bacaan. If CMD sama dengan W tersebut menyatakan masukan DLP atau pernyataan start ataupun close. Kemudian digital read enable A dan enable B. Kemudian else jika tidak, maka perintah C digital read enable A dan enable B high. Ketika tidak, maka start kembali. Jika yang terbaca adalah W tersebut melakukan inisialisasi khusus pada pemrograman DLP XE, sehingga mungkin pada program ini penambahan dari naskah pada bab 2. Berikutnya subprogram konversi data dan tampilan data. Pada program konversi data ini, ketika nilai ADC terbaca pada load cell A, maka nilai ADC akan diubah menjadi volt
dengan rumusan nilai ADC dikali 5 per 1023. Berikutnya, jika nilai ADC 2 terbaca oleh load cell B, maka akan diubah menjadi tegangan volt 2 dengan rumusan ADC dikali 5 dibagi 1023. Kemudian dari hasil pengubahan tegangan ini, akan diubah menjadi kilogram dengan analisa kilogram sama dengan volt. Karena perbandingan dari nilai kilogram dikalikan dengan volt, karena nilai voltase dikalikan dengan 5 kg per 5 volt. Perbandingan ini dianalisa oleh penulis sendiri dengan permisalan dengan nilai ADC 0 sampai 1023 dengan nilai voltase 0 sampai 5 volt dengan range 0 sampai 1023 dan 0 kilo sampai dengan 5 kg. Kemudian akan ditampilkan pada serial print load cell A sama dengan satuan kilogram, dan serial B pada kilogram 2 atau yang terbaca pada ADC ada nilai ADC 2, dan serial print B dengan print dari kilogram 2 dengan satuan kilogram. Delay 1 sekon. Delay 1 sekon ini menyatakan setiap satu masukan input dari sensor. Kemudian load cell A akan dipanggil. Ini merupakan satu perintah dari pemanggilan load cell A dan load cell B dan pada data Delphi. Pada bagian pengujian sistem ini dilakukan pengujian tegangan, yaitu pada pengujian tegangan load cell A dan load cell B dihasilkan beberapa percobaan pada per 1 sekon inputan data pada load cell A dan load cell B masing-masing, dengan beberapa hasil pengujian, yaitu pengujian pertama 0, pengujian kedua 0,5, 103 volt. Pengujian ini dilakukan beberapa kali sampai pada pemaksimalan 5 volt, sehingga dari penulis diambil beberapa sampel untuk pengujian tegangan ini. Berikutnya tahap pengujian sistem. Pada pengujian sensor load cell ini dibandingkan antara sensor load cell A dan load cell B pada kilogram per kilogramnya, sehingga didapatkan 10 sampel data yang diselisih dan menghasilkan rata-rata data 0,109. Dari perhitungan tabel ini dilakukan analisis data dengan standar deviasi dengan rumus rata-rata. Nilai rata-rata dipangkatkan 2 dibagi banyak data, 10 dikurangi 1, maka ditemukan hasil 0,00132. Selanjutnya yaitu pengujian keberhasilan sistem. Pengujian keberhasilan sistem ini digunakan untuk menguji tingkat keberhasilan sistem monitoring secara keseluruhan. Pengaturan berat beban yang dititipkan sensor, respons sensor terhadap beban dalam kisaran waktu 1 sekon atau 1000 milisekon. Dari hasil pengujian tersebut bahwa ketika nilai berat di antara 0 sampai 4,46 atau 5 kg pada kisaran waktu
jeda 1 sekon, posisi motor DC dalam kondisi steady state 0 sampai 4,46 dan nilai ADC pembacaan mikrokontroler sebesar 0 sampai 1022 serta apabila sensor memiliki beban sebesar 5 kg dan nilai ADC sebesar 1023 maka motor dalam kondisi disposing wasta atau bergerak atau diibaratkan mengangkatkan filter. Dari hasil keseluruhan pengujian tersebut membuktikan tingkat kesensitivitas respon sensor pada setiap 1 sekon dengan hasil rata-rata selisih 2 sensor 0,109 kg dan standar deviasi sensor sebesar 0,00132 kg. Bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan pengujian tugas akhir monitoring sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis mikrokontroler ini dapat ditarik kesimpulan yaitu setiap sistem monitoring volume sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis berbasis mikrokontroler telah dapat mendeteksi berat sampah pada kisaran rata-rata 0,109 kg sampai pada titik maksimal 5 kg dengan mampu mengangkat pintu filter secara otomatis. Kemudian kinerja sistem monitoring volume sampah pada water tunnel ini telah dapat mendeteksi dan memonitor volume sampah pada water tunnel dengan pintu filter otomatis yang telah diprogram oleh Arduino IDE dengan persentase keberhasilan sistem monitoring volume sampah pada water tunnel sebesar 100%. Saran dari penulis yang diharapkan kedepannya simulasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dengan beberapa saran yang mungkin disampaikan yaitu dapat diaplikasikan secara real dalam sebuah bentuk alat, tidak hanya sebuah simulasi, dan dengan penyusunan elemen yang lebih kompleks agar dapat dihasilkan suatu sistem monitoring yang lebih efisien dan lebih memuaskan. Berikutnya yaitu yang kedua yang diharapkan penulis yaitu terdapat penambahan elemen-elemen sistem yang lain yang dapat menjadikan simulasi ini bekerja lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan pembacaan dari presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.